Saya tidak tahu persis apakah mereka banyak yang sudah bekerja terus sekolah. Tapi memang beberapa teman saya pada waktu itu sudah bekerja. Pada waktu tingkat 1 itu ada beberapa teman sudah bekerja. Itu lah, kalau saya dan teman-teman yang baru itu memang 100% kuliah itu. Awalnya begitu. Awalnya begitu. Ya mereka udah bekerja pintar-pintar, kadang-kadang bisa bimbing yang muda itu kan, pemikirannya kan lebih gimana ya, kalau sudah bekerja mungkin lebih tajam lah. Ya lo terus. Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk menyambut, memperingati Mangayu Bagyo memberi makna 64 tahun Universitas Diponegoro. Dalam usia 64 tahun tentu sudah banyak yang dihasilkan, termasuk para alumni yang sekarang sudah bekerja di mana saja, bahkan para alumni senior sudah memasuki masa purna tugas. Saya sudah bersama dengan Dr. Andes Kusnadi Candrajaya, salah seorang alumni senior Undip. Apa kabar Pak Kusnadi Candrajaya? Alhamdulillah, baik Mas Bambang. Iya, Pak Kus. Ketemu di sini. Mudah-mudahan lancar. Iya, ini luar biasa ini. Jadi Pak Kusnadi ini alumni senior ya, yang masuk tahun 57 Pak ya? Bukan, 63. Masuk 63, keluar ya. 72 ya. 72 Februari. Ya, jadi lulus 72. Jadi zaman dulu hampir 9 tahun, tapi break 1 tahun Gestapo. Iya. Zaman dulu sekolah boleh agak lama. MA itu dulu kan. Nah, dari Pak Kus ini kita nanti akan mendapat perspektif, mendapat sejarah, mendapat informasi konteks masa itu bagaimana kalau kuliah ya. Karena itu saya ingin mempersilahkan Pak Kusnadi untuk cerita awalnya kuliah. Ini termasuk luar biasa, pada saat itu bisa kuliah masuk Undip, dulu diseleksi apa enggak, apa semua diterima, terus membayarnya seperti apa. Silakan Pak Gus. Iya, terima kasih Mas Bambang. Pertama saya tentu bersyukur bahwa sampai dengan umur sekian, saya masih insya Allah menangi Dies Natalis Undip yang ke-64. Umur saya sekarang 79 tahun. September, nanti Oktober masuk ke 80. Yeah. Alhamdulillah. Hari ini, alhamdulillah saya juga sehat, sehingga bisa mengikuti acara ini mudah-mudahan lancar dan memadai sesuai dengan yang dikehendaki Mas Bambang. Jadi kalau pertanyaannya tadi, bagaimana masuk, itu saya memang merenung. Kayaknya dulu itu mudah kayaknya. Buktinya saya 6 orang dari satu sekolah swasta itu. Swasta satu sekolah itu. Kemudian SMA Purwokerto itu. Semua masuk gitu. Semuanya masuk gitu. Tapi saya lihat memang nilainya rata-rata cukup. Rata-rata cukup. Jadi mungkin di seleksi bagaimana. Lagi pula barangkali mahasiswanya masih belum banyak. Saya pada waktu itu bagian nomor urut 590. Sampai sekarang saya ingat itu 590. Jadi belum sampai sekarang mungkin sudah puluhan ribu itu. Oke, gimana? Itu masuk fakultas apa, Pak? Saya pada waktu itu masih ada FHPM. Jadi FHPM. Ya, belum ada Fakultas Hukum dan Fakultas Sospol atau Fisik. Jadi Sospol sama Hukum jadi satu, namanya FHPM, jurusan Hukum dan jurusan Sospol. Fakultas
Hukum dan pengetahuan masyarakat. Ya, FHM masyarakat sampai dengan tahun 69 kalau nggak salah itu. Baru ada fakultas Sospol. Ya. Sama fakultas hukum. Perkara bayarnya seperti apa, Pak? Apakah pakai uang pangkal atau hanya bayar uang SPP? Saya lupa, tanya bayar saya kira juga ada ya, tapi saya lupa. Yang jelas ya kalau dikatakan berat ya relatif berat, tapi memang diniati gitu. Jadi saya sudah niat dari rumah, pokoknya saya harus keluar dari kota Purwokerto, bisa meningkat, nanti mungkin 1 tahun, 2 tahun bisa bekerja, tidak membebani orang tua. Nah, alhamdulillah itu terlaksana itu. 2 tahun saya bisa lepas dari tanggungan orang tua. Saya hanya terakhir pada waktu mau ujian akhir nggak salah itu, saya ingat itu bayar 4.500. Ya. Baik. 71 mungkin itu. Ya. Sebenarnya saya lupa itu. Ya. Sebelum nanti sampai ke situ, Pak, cerita dulu di mana dulu kuliah awalnya, Pak. Oh iya. Kuliah awalnya dulu disentralisir di peleburan. Semuanya di peleburan ya? Ya, untuk FHM intinya di peleburan. Di peleburan, ruangannya ruangan yang kecil-kecil sekarang itu yang masih ada barangkali. Iya. Tapi kalau kuliah bersama FHM yang pelajarannya sama, jadi walaupun FHM yang jurusan hukum sama jurusan sport ada perbedaan mata kuliah yang kebetulan sama, misalnya pengantar hukum kan sama, semuanya bareng. Pengantar ilmu ekonomi bareng gitu. Nanti kalau sudah menjurus-jurus, khusus ke hukum, khusus sport, itu sendiri-sendiri. Itu saya kira di tingkat 2. Dulu istilahnya tingkat 2. Tingkat 1 lebih banyak bersama-sama itu. Kuliahnya bersama itu di Bojong. Di Bojong, ya. Ya, sekarang mau bensin kalau salah itu. Iya. Ya, terus gimana? Ya. Nah, dulu kan masih ada apa namanya, Pak, masuk itu ada perpeloncoan gitu, Pak ya, itu paling asik itu. Nah, mungkin Pak Kus bisa ceritakan itu. Iya. Dulu istilahnya ya memang istilah pelonco saya itu paling takut itu. Jadi sejak di SMA itu saya takut kalau masuk perguruan tinggi nanti dipelonco. Saya ingatnya kan di Gajah Mada ceritanya begini begitu ya. Iya. Tapi saya ke Semarang, saya juga tetap ingat begitu. Ya apakah peloncoan atau apa, tapi pada waktu itu istilah gojolokan itu. Yeah. Ada gojolokan. Jadi mahasiswa itu digojolok setiap hari. Awalnya kita harus mencukur rambut potong pendek sekali, nyaris gundul. Yeah. Yang cewek-cewek ditaleni rambutnya kan gitu. Terus setiap pagi jam 6 harus sudah siap di peleburan. Yeah. Kegiatan macam-macam sampai malam. Biasanya jam 9 sampai 10 pulang. Itu nanti ada pekerjaan rumah apa, lah itu nambah lagi. Kadang hampir tidak tidur 1 malam itu. Padahal rumah saya yang dekos itu di Sekayu. Sekayu belakang balai kota lah sekarang itu. Iya. Itulah ya. Itu berapa lama, Pak, gojlokan itu? Gojlokannya 14 hari. Wah, 2 minggu. 2 minggu dengan berbagai kegiatan. Kalau boleh saya mau merinci, boleh? Ya, silakan, Pak. Ya. Merinci, memang kegiatannya kebanyakan berat fisik dan berat omongan itu loh. Yang berat omongan itu kan dimaki-maki macam-macam. Tapi kadang-kadang ada masih senior yang rodo elek, sing cewek rodo cantik gitu dekati gelak-gelek gitu. Gledek. Ya, sore itu yo gledek seniore kan gitu. Iya. Nah, itu ditanya gitu, tapi ada yang memang berat. Begini, Mas Bambang mau cerita. Suatu hari, saya dengan teman-teman berapa puluh saya lupa, disuruh nutup mata. Ya. Mata ditutup, disuruh masuk ruangan.
ruangan itu ada kursi banyak, tapi lantainya sudah disiram sama panji. Oh. Jadi kan licin itu. Yeah. Kami disuruh merangkak. Yeah. Merangkak, ayo merangkak. Sambil dibentak-bentak tentu saja. Yeah. Kita pegang apa tuh, D atau apa, dir, ayo terus. Kan panik sini, grogi itu ya, panik nabrak kaki kursi, nabrak kaki kursi sana. Gitu. Itu yang paling saya ingat itu. Saya ingat itu. Itu ngeri itu. Tapi ada acara yang ringan, misalnya penghijauan di Kaligarang, penghijauan di Bukit Gombel itu mungkin hasilnya sekarang kelihatan itu, Pak. Oke. Waktu itu kan musim orang sekolah tapi sambil bekerja. Apa memang kebanyakan begitu atau seperti apa, Pak? Saya tidak tahu persis apakah mereka banyak yang sudah bekerja terus sekolah. Tapi memang beberapa teman saya pada waktu itu sudah bekerja. Pada waktu tingkat 1 itu ada beberapa teman sudah bekerja. Itu lah, kalau saya dan teman-teman yang baru itu memang 100% kuliah itu. Awalnya begitu. Awalnya begitu. Ya mereka udah bekerja pintar-pintar, kadang-kadang bisa bimbing yang muda itu kan, pemikirannya kan lebih gimana ya, kalau sudah bekerja mungkin lebih tajam lah. Ya loh. Terus? Nah, Pak Kus sendiri mulai kerja itu mulai tingkat berapa, Pak Kus? Tingkat 2. Jadi saya tingkat 2, kebetulan ini sebetulnya blessing dari Gestapo ya. Gestapo 6 bulan langsung menyedihkan. Tapi di sisi lain buat saya ada untungnya itu, karena sudah terbit koran baru itu. Angkatan Bersenjata terbit itu. Baru Angkatan Bersenjata muncul. Nah, saya iseng-iseng saja daftar karena saya memang tertarik pada dunia tulis menulis. Saya diterima tahun 65, Oktober itu saya ingat itu. Oktober 65, 2-3 bulan saya kerja di administrasi, tapi sambil bantu redaksi, kemudian tahun 66 resmi jadi jurnalis. Waktu itu juga terus ada pemilihan pengurus PWI cabang Semarang. Semuanya dikasih kartu anggota. Jadi tahun 66 saya dapat kartu anggota. Tahun 66 kartu anggota saya. Jadi akhirnya bekerja di situ sampai lulus, Pak ya? Iya, sampai lulus. Namanya masih Angkatan Bersenjata. Lulus saya kan wisuda tahun 72. Rektornya Pak Dr. Suroyo, Brigjen Purnawirawan, dekannya Pak Karja. 72 itu awal. Nah, ini ada cerita di balik itu. Jadi Mas Bambang, karena saya harus segera menyelesaikan skripsi, saya pengantin baru. Saya nikah tanggal 14 Oktober. Dia status ini kan 15. Saya 14 Oktober nikah itu, pengen cepat skrip jadi. Istri saya ungsikan ke Purwokerto, ke orang tua saya. Jadi 1 bulan di sana itu. Pengantin baru itu. Saya di tempat kos lama. Belum pindah tempat. Di Spayo itu tadi. Setelah selesai, istri pulang, terus proses ujian, wisuda, dan seterusnya. Itu ceritanya itu. Jadi Bu Kusnadi juga kuliah di Undip juga, Pak? Enggak. Dia kalau nggak salah dulu kursus pariwisata ini. Iya, baik. Pariwisata apa saya lupa ini. Iya. Pak Kus masih ingat dosen-dosen yang apa? Negatif. Iya, yang legendaris lah, yang dikenang gitulah. Oh iya, oke lah, makasih. Ya. Dosen-dosen yang banyak ya, ada yang
kelihatan enak-enak saja gitu, tapi memang ada yang dikenal itu karena galak itu. Anda petik ya, Ya. biasa galak, Ya. galak tidak berwibawa. Galak saya merasa digalaki itu 2 kali. Ya. Pertama pada waktu ujian lisan. Ya. Maaf ini Pak Karjan sudah almarhum ya. Ya, Sudah ya. gitu lah. Ya. Iya, iya. Ujian lisan di rumahnya sana, beberapa teman, rumahnya kan sudah kecil itu. Ya. Naik orang 10 bersama teman. Semua teman yang sebelumnya belajar. Dia begitu saya muncul, dia tahu. Jadi memang mungkin saya karena dunianya di jurnalis, banyak dosen yang kenal. Ya. Termasuk Pak Karjan, Pak Hartoyo, Pak Royo, Rektor itu juga begitu kenal itu. Nah ini yang kalian Pak Karjan. Pak Karjan begitu saya muncul, loh, terus nanti mau apa ke sini? Kan gitu dia. Saya kan jadi dor ya. Ujian Pak, kamu udah pernah kuliah, kamu mau ujian. Itu gitu. Saya ingat itu. Tapi akhirnya dipersilakan ujian. Nah, yang saya jadi sedih, teman saya belajar nggak lulus. Saya malah lulus itu. Saya ingat teman saya dari Kudus, itu saya sebutkan orangnya. Saya memberi fasilitas saya, diberi fasilitas, belajar bersama dan nggak lulus. Dan nasib saya udah. Terus yang kedua ada lagi dosen yang lain. Maaf, Pak Hartoyo, almarhum juga ya. Iya, iya. Jembar kubur, bahagia di sana lah. Rest in peace, ya, Kristen. Pak Hartoyo kelihatan memang serius orangnya, mengajar juga serius. Bajunya digulung biasanya gini, sukanya gitu. Ya. Nah, pada saat ujian akhir saya skripsi itu, dia sama Pak Fajar, Fajar sama Pak Hartoyo itu, saya pakai jas, ada di gambarnya itu. Karena harus pakai jas ya pakai jas. Sekarang nggak tahu apa pakai jas apa enggak. Enggak juga ya. Bebas sekarang. Badik juga boleh ya. Itu pakai jas, pakai dasi. Nah, udah, macam-macam ditanya macam-macam. Di suatu persoalan saya diarahkan ke politik. Padahal skrip saya adalah masalah kependudukan. Karena menurut saya pendudukan itu saya gampang itu referensinya kan. Mas Bambang kan tahu saya di BKKBN ya. Bahkan pernah disuruh mengelola majalah BKKBN itu majalah kecil. Nah, di situ jadi dibantu Pak Damar dan lain-lain lah. Kependudukan. Tapi saya ditanya hal politik itu. Saya mungkin jawabnya saya lupa itu apa. Dia langsung marah. Dia langsung, jangan mentang-mentang gitu. Saya tahu kamu itu wartawan angkatan bersenjata. Gitu loh. Itu antara lain. Itu saya ingat. Ya. Pak Kus, itu kan banyak sekali ya kalau zaman dulu itu yang mahasiswa itu yang akhirnya drop out ya, yang DO itu tingkat ketidakselesaiannya kan tinggi sekali. Itu gimana itu? Kenapa seperti itu? Ya. Kalau saya tidak tahu persis, kalau ditanya persentase misalnya berapa nggak tahu lah. Tapi memang ada beberapa lah, mungkin tidak banyak. Saya kira yang drop out itu mungkin atau banyak juga saya tidak tahu lah, karena ratusan. Mungkin persoalannya pertama mungkin waktu ya, waktunya susah, barangkali orang kerja tingkat 2 sudah repot mundur kan gitu, atau hal lain biaya, atau dulu karena tahun 65 ada politik, kena politik keluar itu. Anak-anak yang bau-bau itu kan dicari itu. Ini hari ini sebentar ya, saya ada ilustrasi soal dicari. Pada waktu kuliah di Jalan Pemuda itu akhir 65, saya sudah jadi wartawan itu datangnya RPK banyak sekali. Cari yang bau-bau itu loh. Bubar semua mahasiswa bubar. Ada yang lari ke belakang jalan buntu, kena peso RPK itu telinganya itu kasihan itu. Ada itu, saya ingat orang itu, anak itu kemarin. Ya kembali pada tadi itu, ya kalau yang drop out saya tidak tahu persis. Tetapi yang lama juga
Tahu lah saya, teman-teman kita juga ada yang lama. Ya, Sampai belasan tahun, bahkan ya, ada yang 22 tahun. ya, Memang mesti tahu persis ya, 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 22 tahun baru lulus. ya, Tapi nasib orang kan sama, tidak sama. ya. Saya lulus 8 tahun, 9 tahun, yang lulus 15 tahun kan lain itu. Ya, Saya biasa-biasa saja jadi wartawan reporter seperti ini. ya. Pak Gus, zaman itu kan terminal sarjana muda BA itu kan Iya, masih ada Pak Gus. Iya, Jadi betul, misalnya kalau BA itu keluar BA. gitu. Betul, saya ingat itu. Jadi banyak orang yang sampai, banyak teman yang sampai di tingkat 3 BA lulus dia mundur itu. Ya. Nah, itu kalau orang-orang lama kan ada BA, Ya. Ya. BCHK. Ya. Ya. Jadi bos saya dulu di Kartika kan BCHK. Itu mungkin juga itu sampai tingkat 3. Tingkat 3 Ya. sekarang semester 6 ya. Ya. Banyak itu betul BA Ya. dan seterusnya itu. Ya. Tapi kan laku kerja itu. Ya. Kerja itu. Dan laku menikah juga. Pokoknya sudah sarjana muda sudah boleh nikah. Oh iya. Ya, lamarannya sudah laku. Oke. Ya. Iya Pak. Nah, terus Pak Gus jadi wartawan. Padahal kuliahnya bukan jurnalistik ya Pak Gus pada waktu itu ya? Iya betul. Belum ada jurnalistik karena belum FISIP. Masih Fakultas Sospol. Saya tidak tahu mulai kapan ada jurnalistik. Tapi kalau FISIP 83, FISIP 83 pasti ada jurnalistik, ada publistik. Nah, jadi Pak Gus dengan Pak Trisna itu duluan mana? Dulu Pak Tris. Kalau tidak salah saya selisih 1 tahun. Tapi Pak Tris lulusnya cepat. Ya. Beliau lulus kalau tidak salah 68. Oh, jadi mungkin dia lebih serius, lebih pintar lah. Jadi langsung kerja di Suara Merdeka ya pada waktu itu Pak? Pak Tris sudah di Suara Merdeka. Jadi dulu seperti bagi-bagi, maaf ya ini cerita ya. Seperti bagi-bagi orang Banyumas. Sampai ke Banyumas. Saya di Harian Kartika Bapak Wisata, Pak Tris di Suara Merdeka, satu lagi Imam Santoso, adiknya Pak Din, bagi lagi di Republik itu. Itu jadi tiga. Jadi kalau ada kegiatan Banyumas enak banget itu. Jadi jaringan itu. Nah, ini tapi Pak Imam kan terus jadi pegawai negeri. Iya, terus akhirnya dia melamar pegawai negeri, ikut Bahari dulu, Bahari pegawai negeri di BUT itu sampai Alima meninggal dunia almarhumah. Nah, teman-teman seangkatan Pak Gus yang sempat jadi jadi tokoh publik lah gitu, mungkin jadi pejabat atau jadi apa gitu, siapa Pak Gus? Mungkin banyak ya, tapi saya nggak tahu banyak ya. Yang tahu saya itu ada yang jadi kepala BKPN, mungkin di Solo Tigo atau di Pemalang ya, lupa ya. Ada yang jadi sekda di Purbalingga kalau nggak salah. Kemudian ada yang jadi bupati Kabupaten Semarang, saya lupa itu. Bupati Kabupaten Semarang. Pak Agus Sumadi bukan? Top sukses. Top sukses teman saya adalah Pak Ali Mubis. Pak Ali Mubis. Tahu Pak Ali Mubis tahu? Iya. Itu satu angkatan Pak itu. Satu angkatan tuh. Cuma dia pada waktu Fakultas dia milih administrasi negara. Saya milih pemerintahan. Jadi saya nggak tahu. Makanya dia juga MPA bareng dan itu dan saya nggak tahu itu. Iya. Saya kan begitu. Iya. Paling movis itu, yang paling sukses saya kira setahu saya itu. Iya. Yang saat itu ya. Ya Pak Kusnadi, ini kan Undip sudah berkembang luar biasa lah sekarang kemajuannya. Nah sekarang sebagai alumni senior, apa komentar Pak Gus melihat Undip dan melihat para alumninya? Saya senang, pertama senang karena Undip terus berkembang dan sekarang kampusnya terpusat di Tembalang. Walaupun cucu saya sekolah di sana juga ada pikir-pikir nanti kalau sudah tatap muka itu dari Kerapia, saya di GKP sekarang loh Mas. Iya. Ini saya nebeng di GKP. Ya itu apa tadi pertanyaan Mas?
komentar terhadap okay. maupun terhadap alumni. Ya, ini sudah mulai usia lansianya. Ya. Saya senang itu, jadi berkembang ada rumah sakitnya juga. Ya. Nah, saya pernah ke rumah sakit sana besok teman, dan yang paling membahagiakan dosen-dosen terutama maaf ya, di sana juga kuburannya loh ya. Iya. Jadi itu juga penting itu, jangan dianggap perumahan penting tapi tidak ada makam, ya mungkin repot juga karena tidak ada itu. Kemudian mungkin fasilitasnya macam-macam yang berkembang aku tidak tahu, tapi saya dengar Undip itu menjadi universitas riset kalau tidak salah. Ya. Benar ya? Riset. Jadi mungkin dari titik tolak itu mungkin tambah berkembang. Ya. Saya dengar juga, saya baca Undip itu rankingnya 8 atau 5 ya? Oh, sekarang sudah 6. 6 malah ya? Ya. Pernah 5 atau belum? Pernah. 5-6 lah. Ya. 5-6 ya. Kalau ranking mendapat pekerjaan, Undip sudah ranking 3 atau 4 gitu. Ya. Keberhasilan alumninya. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi rankingnya makin naik. Memang sayang sekali karena di Jawa kan ibu kota kan hanya 4 itu. Serang nggak usah diikut kan Pak, Jakarta, Bandung, Jogja sama Surabaya, Semarang ya. Kalau sampai lebih dari ranking 5, 6 itu ya sayang ya. Iya, terusnya kan di bawah, paling tidak bawah Erlangga atau sama dengan Erlangga. Kalau kacamata sama Wiabot gitu kira-kira. Nah, Pak Agus, terakhir sekarang apa saran? Kau tadi kan komentar, sekarang saran terhadap Undip, terhadap alumni gitu kan, dengan sebagai alumni senior ini wong rektornya aja adik kelas saya. Oh iya, rektornya ini bicara rektor itu bapaknya kan saya teman itu. Iya. Teman tanda petik karena beliau lebih senior dari saya. Iya. Jadi Pak Anim Abdurrahman. 60-an itu masih spirawiri itu motret itu IPOS itu. Saya juga kadang meliput bareng, tapi beliau senior waktu itu. Iya. Baik Pak Gus, mungkin masih ada yang ingin disampaikan Pak Gus? Ya, sekali lagi saya bersyukur mendapat kehormatan diwawancari. Wah, hebat diwawancari. Saya terus terang ini jujur saja. Saya hanya baru 2 kali diwawancari. Gitu. Yang pertama di Stikom itu, mahasiswa itu latihan wawancara sama saya. Sekarang jenengan, itu latihan, ini sungguh-sungguh. Jadi pertama itu bersyukur, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang kedua kali saya juga bangga sama Undip, ya mudah-mudahan rankingnya naik. Lebih bangga lagi karena anak saya meneruskan saya di Undip juga, Fakultas Hukum. Ya alhamdulillah kerjanya di bank, jadi lumayan. Kemudian cucu saya sekarang masuk juga di Undip. Itu masuk juga di Undip semester 3 psikologi. Nah ini di depan saya ini anaknya ini. Ya, itu lah saran saya. Ya. Pak Bagus, saya cuma mau tanya sedikit aja. Chandra Jaya itu apa Pak Gus? Nama orang tua atau gimana? Bukan. Saya dulu mengagumi artis yang namanya artis Surabaya itu. Lupa saya depan. Tapi oke Chandra Jaya. Nah, saya mulai dari SMA sudah pakai CH. Tapi CH itu sebetulnya singkatan nama orang tua saya. Mambali. Kemudian setelah saya kerja, kemudian saya nonton film itu lupa, tapi belakangnya Chandra Jaya. Saya itu Chandra Jaya. Kemudian teman satu Indokosan juga pakai Jaya saja. Kamu pilih apa? Saya pilih Wijaya. Namanya Abdullah Wijaya. Terus nanti Chandra Jaya.
Kalau tidak Condrojoyo ya sudah ini Banyumas ya. Gitu. Nah ini di kampung saya banyak dikenal Pak Chandra. Ya. Jadi itu akhirnya jadi nama resmi Pak di KTP, di sertifikat, di ijazah dulu masih CH itu. CH saja, tapi di macam-macam sudah Chandra Jaya itu resmi itu. Sertifikat, SIM dan lain-lain itu. Dan di kampung juga begitu. Jadi kalau orang kampung tanya, dalemi pun Pak Kusnadi mungkin rada bingung itu. Pak Chandra lah cepat tahu. Pak Kusnadi, Dr. Andes Kusnadi Chandra Jaya, alumni senior. Saya mau titip salam sebentar. Saya mau titip salam saja pada teman-teman alumni ya, yang tersebar entah di mana. Lebih yang senior yang masih ada. Alumni yang lebih junior lah itulah. Ya, marilah kita menjalin komunikasi. Saya berharap itu sebetulnya ada komunikasi. Saya di Wongke itu loh. Selama ini saya itu belum pernah dijawil menghadiri dies natalis. Apakah itu paspor fisik, apakah itu PIP. Jadi tidak terdengar itu mungkin saya. Karena itu maaf Bang, jadi saya agak pamer. Kalau saya nulis di RMBK, di catatan kakinya itu saya tulis alumnus FISIP _ Sospol Undip. Harapan saya ada yang ngotak, tapi nggak pernah ada yang ngotak. Nggak tahu nanti yang akan datang mudah-mudahan. Ini salam untuk teman-teman saya yang lebih senior, sama seniornya atau yang proto junior. Ini mudah-mudahan video dilihat Pak Rektor nanti ya. Jadi Pak Rektor silahkan, ini ada alumni senior Pak Kusnadi. Mudah-mudahan diundang pada upacara dies natalis. Masalah jangan kejas, jangan kejas. Ya, terima kasih Pak Dr. Andes Kusnadi Chandra Jaya, alumni senior Fakultas FHPM, tapi kemudian menjadi FISIP Undip. Semoga sehat ya, panjang umur, bisa melihat Undip makin besar, makin jaya lagi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.